guru kami yang mukarram Ustaz Haji Muhammad Afan, dan segenap para guru-guru yang lainnya yang kami sebut namanya. Mohon maaf karena segini doang yang ditulisin namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tanggung saya, pengurus DKM, Ketua Haji Marsudi, dan dari aparatur pemerintah Bapak Camat yang kali ini diwakili oleh Bapak Haji Hamzah dari bagian ekonomi pembangunan, dan segenap panitia penyelenggara. Dan berkumpul kita malam ini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah, bisa hadir dan kumpul dalam memperingati Maulid. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paripurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Beliau kepribadian yang komplit. Ya Bu, ya Bu. Apaan? Nah, iya begitu ya. Detik itu juga bongkarnya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, bikinan bongkar kok. Masya Allah, basyarun lakal basyar. Manusiawinya memang sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan bang. Sama keringetnya, cuma kualitasnya beda. Keringat Rasulullah bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka istri beliau yang namanya Siti Aisyah luar biasa Bu. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumi. Tuh. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Tarik aja bang, sini bang minyak fisik bang. Rasain bau remus-remus. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, luar biasa. Basyarun lakal basyari. Kemuliaan akhlaknya udah gak ada lagi. Gak ada yang nandingin beliau. Rasulullah uswah, dijadikan contoh oleh Allah. Kemuliaan akhlaknya udah kita baca dalam rawi ini Tim Hadroh tadi. Itu sejarah guru kita yang baca luar biasa. Itu semua kemuliaan akhlak Rasulullah dibaca sejarah riwayatnya. Maka anak hadroh ketika baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita Bu, diri dengan wangi-wangian. Masya Allah, anak hadroh yang megang bas, semangat albumnya Ciputra Ciledug, Ciputra Ciledug, Ciputra Ciledug, Ciputra Ciledug. Ini anak hadroh yang macam-macam sama anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya ibu kalau punya anak perawat, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu amat terjaga. Ada yang nyolek sedikit ditampar langsung dia. Tahu sendiri kapalan semua tangannya Bu, melintir ukuran kaburnya dia. Masya Allah luar biasa. Dibaca dirawi sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzani mengutip dalam salah satu kutipan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan haya'i wa tawadu.
Beliau Rasul itu apa? Kata beliau, Rasulullah itu luar biasa, syadidul haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Beliau itu orangnya pemalu. Nabi orangnya maluan, Bu. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu. Nabi. Mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah rusak, angin kenceng bang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betis dari kelihatan dari orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Karena betis kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis. Ini perempuan sekarang orang malu banyak putus. Nenek dulu kita mau main naik motor beli komplek itu orang kampung itu dan kenal motor racing kulit ketimpangi anjur beneran. Ya Allah, pakai jilbab disuruhnya jilbab, perempuan cewek kudunya pakai jilbab, tutup aurat. Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, ini namanya pundungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang bobrok, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai pundungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apung masih panjang. Pangkat baru tiba menjadi pilih RT aja lalu. Ada bukan RT sini bukan. Sono di luar negeri. Ya Allah, baru kaya dikit aja udah sombong, bener Bu. Mentang-mentang kaya jalan nggak minjem tanah. Bagaimana kali? Mentang-mentang pangkat tinggi, sombong dipanggil agak nengok. Mentang-mentang jabatan tinggi jalan, mau pundak duluan, dada duluan, nah itu. Apa yang mau sombong? Kita lahir ke dunia emang bawa apaan ya? Enggak bawa apa-apa. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, enggak ada yang kita bawa Bu. Itu semua titipan doang. Lahir ke dunia kita enggak bawa apa-apa, benar? Lahir ke dunia enggak bawa apa-apa Bu, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang, benar? Baju dipakai nama orang, apa yang mesti kita sombongin? Anggota tubuh kita Bu, yang paling terhormat Bang kepala. Di kepala anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahannya dipotong kepala. Ada orang sini KTP-nya nggak bener. Anggota tubuh yang paling terhormat kepala. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu bapak, kepala kita sama rendahnya dengan kaki, bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Apa yang mau disombongin? Gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya yang kaya jangan sombong, bener Bu. Orang kaya disebut kaya, ada yang miskin lah, bener. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin, benar? Nah iyalah, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Makanya orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Kalau ada orang kaya pelit, duitnya nggak mau dibagi-bagi orang miskin, pelit korek, butuh gasiran 40 bol nonton. Nanti inget Bang, lihat orang kaya yang begitu, duitnya habis dimakan sama dokter. Iya, kena gula, liver, jantung, stroke. Jadi kembang lalek mati kagak itu makan nambrak dari selalek Allah makan disuapi cebok-cebokin asal pagi dijemur manaknya setengah 8 keluar pakai kursi roda dimasukin lagi setengah 9 besok dijemur lagi pengen banget mati enggak mati-mati keluar jemur setengah 8 anaknya pas lagi jemur lupa ngangkat main game aja kan Bu pas setengah 12 baru inget lo bapak belum diangkat ayo bapak yang ngeri gitu pelit itu orang kaya, benar Ibu inilah habis vaksin kali dia
nasi nopak nggak siap. Assalamualaikum. Siap di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Pas kata langganan ku pakai. Nabi masuk, duduk, yang sakit bangun, ngomong di hadapan Rasulullah. Saudara ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakiti, engkau tiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Kalau model kita diludahi begitu wah, kemana yang kita kejar-kejar? Bener awas koyok-koyok kontrol lu bukan gopleter gua sama tuh bahasa Mandarin gopleter kemana dulu. Nabi gak marah, dikatain gak marah, diludahi gak marah. Lagi ceramah bang di Taif, dilempari kotoran otak, ditipukin batu. Rasulullah lagi ceramah, ditipukin batu, berdarah jidatnya. Rasulullah marah, enggak bang, enggak. Yang marah siapa? Yang marah malaikat Jibril. Ada tanggung-tanggung jenderal malaikat yang marah. Malaikat Jibril yang nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat dibanding buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditipukin buat dibanding Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya dramain gak beriman, nanti saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Malaikat Jibril kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalau anak kampret. Bapaknya nyolok, anaknya nyopet. Waktu kopi bagaimana aslinya udah. Kalau bapaknya kafir, anaknya kafir lagi. Dibalik aja. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Luar biasa kali ya. Terus mau apa kamu Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa. Didoain yang nimpukin bang. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Luar biasa Rasulullah. Nabi luar biasa. Kalau model dilek digituin lain urusan. Umpama nih kan lain nih ya, nih sering ini umpama nih ya, yang dipotong di videonya ntar viralin nanti di videonya nih ya. Umpama nih misalnya ya, umpama nih ya, umpama nih ya, umpama kita lagi ceramah, ditipukan batu berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril kasih tawaran. Umpama ini mau umpama. Apa kata malaikat Jibril? Ya, ada apa Jibril? Bagaimana kalau mau nas cabut? Buat dibalik buat orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin aja semua. Beda. Masa iya Jibril datang sama saya? Ya Allah, luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Alhamdulillah. Baca lagi di rawi, apa kemuliaannya salah satunya lagi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasulullah yang demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin, makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca.
Nabi sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita, apa beliau menyuruh kita? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru dah. Kita kadang-kadang pada terbalik. Kebanyakan kadang-kadang diundang orang kaya, buru-buru. Benar Bu? Kebanyakan begitu. Ada orang kaya mati itu Ustaz pimpin tahlil lalu saya pun buat orang kaya makanya enak. Giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji pelan lah ya. Jadi pikiran biasanya banget mungkin isinya Lorena 5 ribu ya. Langsung jangan orang miskin. Bebe disebut kaya ada yang miskin. Udah Bu, murah jangan macam-macam. Nabi cuma nama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, makanya sunnah nengokin orang sakit. Datang Bu, nengokin tetangga lagi sakit, yang pakai diundang, datangin nengokin, cuma buat tentengan. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Orang nengok datang ke rumah sakit, nengokin, teman kalau bawa apa-apa. Teman lagi diibus, maka ditanya, apa yang rasain sih? Lu pakai diibus di sini. Yang sakit nyaut, mana yang rasa-rasa? Apa begitu ya lah, lu kemarin bawa apa? Coba lo bawa aja 2 kali berasa-rasa yang ada asemnya, ada manisnya, emang pengen juga. Allah, luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ceritakan riwayat sejarah kemuliaan akhlak beliau, gak bakal habis kita ceritain, bener Bu? Masya Allah. Apalagi kemuliaannya? Baca lagi di rawi. Wayamshi ma'al armalah. Ada Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua nenek dari kanan. Tapi kalau jalan bareng sama nenek di belakang Bu, ini di belakang Bu. Bukan berarti mengiat bokongnya janda, bukan. Karena nenek apa dirinya pakai legging aja di depan belakang doang. Nabi jalan di belakang ngiringin. Kenapa ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasul, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang main jalan bareng sama aki-aki tinggal. Apa dia bilang? Aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung kita nggak tahu. Ini kemuliaan adab akhlak beliau luar biasa Ibu. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang menolongin kita nanti ketika di padang mahsyar, dikumpulin kita Bu di sana. Ini ada riwayat sejarah Rasulullah cintanya terhadap umat. Mati Bang, ada yang hidup tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, no. Kalau dia mau berkuasa semua, kiamat. Siapa yang berani ngambil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Mana itu yang namanya Mulyono? Masih rebah kiamat itu sudah kiamat Pak. Jangan baper lah, ini sudah kiamat Pak. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Gak ada yang bangun. Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama malaikat. Malaikat dibangkitkan pertama, dihidupkan oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya Bu, diatur bagi tugas, apa yang bagian nyari dana. Panitia yang bagian ngasih ke kulit siapa, yang bagian Habib Kiai siapa, diatur semuanya. Panitia diatur bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rabb. Tugasnya dia siapin di surga Ridwan. Buat siapa ya Rabb? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, PDKT sering berbuat amal soleh. Yang model begitu, siapa
Baik ya Rob, siap 86. Mereka ribuan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas saya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling ini. Yang waktu di hidup-hidupnya gak pernah sujud, rumah dekat masjid, gak pernah injak masjid, sama pengajian datang gedeg, sama Habib gedeg, sama Kiai gedeg, pokoknya pede kata gak pernah berbuat amal soleh, sampai malam kerjanya kayak botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil, dicepetin mulu dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, korek, amanah yatim, kejernya 17 setan. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga, ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, nyari kuburan Nabi teh. Alam udah hancur semua. Jibril sama Mikail di tengah jalan dia ngomong, ngobrol. Kata mereka Jibril, Mikail, ngapa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, juga bingung ini bagaimana nyari kuburan, berantak semua. Yang mereka nyari kuburan, nyari Cikarang, barang aja kan bingung, berantak. Kata mereka Jibril, coba lu cek di Google Map. Barang udah kiamat. Terus bagaimana urusan kita? Sujud adanya, minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka ibu kubur Rasulullah, terbuka. Rasulullah bangun dari kubur sampai pucet-pucet mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayo yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril, bener kiamat ini Jibril, benar Muhammad, cius. Begitu saya sampai doang bu, dari cari kitab yang ciusnya mana nih tambahan. Benar kiamat, benar. Aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Atau malaikat Jibril, umatku kayaknya masih luas semua. Muhammad itu kata urusannya, umat tugasku bangunin dong dari kuburan ini. Ayo pertama kita ikut. Mana Jibril? Surga. Dulu siapa? Disuruh Allah. Ini yang kita kemon. Berangkat Rasulullah diajak sama Jibril Mikail OTW ke surga. Saya ya Rob, umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan sendirian di surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begini pemimpin, kangenmu udah masuk DPR lalu lupa. Kebanyakan begitu. Bikin apa keluar aja banget. Anak-anak tenang aja, kalau saya jadi anak datang, karena mayat barang di rumah. Bener bu. Nabi dari dalam surga keluar nengokin kita, baru manusia sebelumnya dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Saat itu kita butuh pertolongan. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki gak kenal bini. Masing-masing bawa diri, matahari sedekah di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita matikan bawa air, nyari air mana di Semarang. Ayo dah, caranya bawa duit, kagak ada jalan air. Alfamart Indomaret udah tutup, sudah ada bu, apa yang jalan di Siulang, agak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Ketika banyak baca sholawat, hadir di majelis maulid, disediakan oleh Allah. Hauluka sofir mubarak wiruna nusyur
baca tadi anak hadro, tim hadro, masya Allah luar biasa. Oh Ustaz, saya kan lagi halangan, boleh baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya pas sholawat. Selamat baca. Selamat. Masuk bulan Rabiul Awal, masya Allah, sinar Islam luar biasa. Masjid musola bikin maulid, sholawat yang dibaca dari kantor, terus instansi semuanya, mak, majelis taklim, pasar-pasar, sholawatan, semua MP3 dibaca, pakainya MP3 sholawatan, sampai medsos semuanya isinya sholawat, catut, TikTok semuanya sholawat, upload sampai status WA semuanya sholawatan semua, dan menyambut Rasulullah bulan kelahirannya, masya Allah, sampai tukang dagang membaca sholawat semuanya, ngejar MP3 sholawat, sampai tukang tahu bulan lagunya dia ganti pakai lagu sholawatan, tahu bulan digoreng dadakan 500-an tahu bulan semuanya digoreng 'Punya
dosa dulu di surga, gak boleh makan buah kulit, buah embat juga. Nabi Adam makan buah kulit doang kok diusir dari surga bang, dosanya satu, diusir dari surga. Dan kita dosa banyak pengen masuk, kan katanya kita dosa. Nabi Adam dosanya satu, kita makan buah kulit doang karena ibu Hawa yang layu-layu, karena kan ibu Hawa yang dekat-deketin pohonan aja dia deketin. Nabi Adam kan jauh dari pohonan, dia mah ibu Hawa yang dekat-deketin, balik lagi deketin. Apa ini ibu apa? Makanya perempuan ada kepo. Memang begitu dah. Nabi Adam ngerayain akhirnya sama ibu Hawa, ayo sama yang baik, dong sayang, buah kulitnya ya, tuapin. Akhirnya Nabi Adam ngerayain, luar biasa kok. Lagi dia kata aku bisa kayak pakai kecamatan. Ya kalau aku udah perempuan teklok bang kita. Buah hati-hati. Luar biasa Nabi Adam ada kegoda. Akhirnya makan Nabi Adam buah kulit dimakan, nyangkut dari tenggorokan. Maka laki-laki suami kita ada jenjolannya di leher. Ibu kalau gak percaya, ntar pulang pegang leher suami kita. Hanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah kulitnya. Tapi ibu Hawa makan buah kulitnya nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada. Alhamdulillah. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah, orang nangis suka nenek-nenek gitu. Ini ribet bersyukur nyangkut di dada. Nyampe di dada terbelah dua. Alhamdulillah. Kalau satu dua kan kayak tumor. Tahu aja tuh udah malu apa ya. Panitia salah ngundang ustaz ini bisa repot gitu. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam jangan membuat coba Nabi Nuh bisa kali nolongin. Rame-rame kita ke Nabi Nuh, kita tolong. Tolong ya Nuh. Kita lagi kesusahan ini Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh nanaonan selain mang. Rupanya yang kita tolong rombongan orang Ciamis. Pada Nabi jangan membuat beri-beri ngurusin tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu disikanan susah diramatin, punya banyak naik getek yang gak mau, jangan mau ngikutin orang kafir. Ibrahim aja, Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh berjana hanya jangan membuat, bukan sanggup nolongin. Gua juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. 3 kali bohong seumur hidup, nangis. Model kayak kita ibu, bapak, sama bohong sama lagi jadi lanang. Akan nangis-nangis nyanyi, mulai kita ya Allah, apalagi tukang bohongin rakyat. Girang banget dia, rakyat habis bisa, dia mulai jalan-jalan yang anaknya yang berpakaian aja katanya aku ini diwawancara, saya nebeng yang punya kagak ngikut lanjut itu bukan nebeng itu minjem banjol. Iya, nebeng semua, bapaknya nebeng ke Partai Kono, adiknya ngomongnya nebeng ke MK, dia nebeng privat jet juga, makanya disebut IKN, Ikatan Keluarga Nebeng. Ini kalau selama lapar emang begini bang, saya laparnya saya kata udah bagi lapar. Ini harusnya kan makan dulu ini, ya. Makan dulu ceramah, orang lagi lapar ceramah, jadi begini aja. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim jangan membuat, aku gak sanggup, gak bisa no. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame kita gak bisa tolongin apa? Gak bisa ngomong dari jauh, jangan membuat. Gue Nabi paling miskin, bapak gak punya, bini gak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi bisa gak kawin, gak punya bini, maka umatnya ikut-ikutan gak kawin lagi. Itu sama ajaran menurut dia. Tuh masuk udah kawin dia karena ikutin Nabi Isa. Kalau kita kan sayang-sayang yang bangga, punya perabotan dari pakai. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul
yang nolongin kita di padang mahsyar hari kiamat. Rasulullah manggil-manggil kita, ibu, ummati ana laha, ummati ta'ani, ummati, umatku sini, umatku sini, sini sayang. Rasulullah manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarang orang. Ada tandanya bang, enak aja. Oh, dipanggil Nabi hari kiamat ada mereknya mah. Mereknya apa Ustaz? Bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air. Begininya bang, pecah bocor timbang gara-gara dengan adanya mulut dan silaturahim kita kumpul ketemu dengan satu warga. Alhamdulillah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada siapa? Kepada sesama kita. Kita adalah makhluk sosial, apalagi kita tinggal di komplek yang sifatnya majemuk, beda suku, beda bahasa, beda adat, beda istiadat, beda kebiasaan. Dengan kita bergabung jadi satu, kumpul, ayo siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Kita berbuat baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah bilang, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dialah orang yang salah satunya memuliakan tetangganya. Maka kita semua saling perlu. Kita makhluk sosial, betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin tidak ada. Paling kata Marbot, itu urusan udah lama begitu kan, benar? Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan apapun kalau dibareng-barengin yang berat jadi ringan. Kerjaan yang paling enteng ketawa, benar kan? Itu ketawa nggak pakai modal. Ketawa pun perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian, perlu dicurigai. Kita perlu orang. Nih 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, padahal beda. Jempol, duduk, jari tengah, jari manis, kelingking. Jenisnya beda, namanya beda, fungsinya beda. Bersatu di semua, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar nampar pakai telunjuk agak sakit. 5-5-nya kompak bersatu, ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Yang ini tunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya tunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena tunjuk rapi semua. Bang, madrasah bangun semua ya, itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditepuk orang kamu model lu. Orang kaya mau beda bang, duduk bareng nih orang kaya. Terus orang kaya tentu, kemana sebelah ngomong? Waduh, bapak sehat. Sehat bapak. Alhamdulillah orang kaya. Coba yang miskin nunjuk sembarangan, harus dibully. Saya tanggung. Bukan kayak bener lu ngomong untuk sembarangan lu tidak sama pinggir kali. Maka orang kaya simbolnya tunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa dia? TNI, Polri, polisi, TNI adanya di jari tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral. Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral. Tengah-tengah. Netral. Nah ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan.
The power of mama. Dharma wanita. Kecil tapi anteng. Jangan macam-macam mama ini. Fleksibel, kemana aja masuk. Wah, hidung masuk, kuping masuk. Di kampung saya cek ayam telur apa. Disodornya pakai pinggir, nggak mungkin pakai jempol. Bolos, siap bola yang ledes. Beda fungsi, beda nama, bersatu kompak, alhamdulillah. Ayo, tetangga lagi ada yang sakit jangan pakai diundang, tengok di tetangga yang meninggal dunia jangan pakai diundangi, datangin takziah. Tetangga lagi separah, rapat dulu di pos RW. Kita ngomong partainya apaan lah, kalau belum mati orang. Makanya kita saling berbagi, hidup enak adanya orang lain. Woi, sama-sama kita berkumpul berjamaah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak sesama kita, dan yang ketiga, perbaiki akhlak kita kepada alam. Alam sudah banyak bersahabat dengan kita. Rusaknya alam, baik di daratan maupun di lautan, karena pula tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Musim penghujan akan datang, maka udah banyak yang gak bersahabat. Merapi, Sinabung, anak Krakatau udah pada meriang, udah pada batu, muntah, gunung pada demo. Air makhluk, gunung makhluk, angin makhluk, makhluk gak bakal bergerak kalau badai gerakin. Siapa yang gerakin? Sang Khalik. Kata Allah gunung, batu, batu. Kalau kita baik-baik sama yang bikin gunung, insya Allah gunung meletusnya gak kencang-kencang. Doa sedikit dulu. Kita perlu baik-baik sama yang bikin angin, supaya angin niupnya gak kencang-kencang. Bu, kalau angin kencang datang, puting beliung. Bu Allah, puting beliung bang. Kalau putingnya dong masih kuningan, ada beliungnya ini yang bahaya. Ngeri kita, Masya Allah. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Maka kita bersahabat dengan alam. Insya Allah kita bisa menjalankan ajaran dan anjuran Rasulullah, sunnah-sunnah dari beliau. Insya Allah selesai maulid kita perbaiki akhlak kepada Allah. Ibadah bisa benar karena ada ilmunya. Ilmu bisa dapat kita kumpul bersama guru para alim ulama kita. Insya Allah manfaat ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih kekuatan kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah yang makruh maupun ibadah yang ghairu makruh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih kuis. Bisa jawab langsung saya kasih hadiah dengan benar. Pertanyaannya gampang, enggak susah-susah. Ayo, 3 orang kalau berani maju. Ayo siapa? Ayo dari rumah-rumah gak apa-apa, ibu bapak-bapak, anak muda gak apa-apa, siapa aja bebas. Ayo siapa? Ayo ibu. Hadiah ini dipersembahkan oleh Sarung Cap Mangga. Bangga memakai sarung cap mangga. Ayo maju. Ayo Pak, siapa? Ayo bapak maju. Enggak susah. Siapa? Ini apa ini? Yang kedua. Ya, udah. Ini. Maafin dilihat, benar dilihat. Ayo sini nanya Pak, bapak. Mic-nya ini Zamroni deketan sini Bang. Nah, Zamroni sini dah ya. Pegang Nabi Zamroni. Sehat Bang? Alhamdulillah. Asli gimana aslinya? Asli tinggal di mana? Di Geraha Asri. Masya Allah. Bang Zamroni. Masya Allah. Bang, siap? Insya Allah. Pertanyaan dari saya gampang Bang. Hadiahnya sarung cap mangga. Nah, mantul enak dipakai halus, lembut, dan enak kalau musim hujan bisa pedong. Nah, ya pertanyaannya jawab dengan tepat. Siapakah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah mampir di Gua Tur? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, betul. Tepuk tangan dulu. Abang Zamroni, terima. Luar biasa. Sarung cap mangga, bangga. Sarung cap mangga. Bangga pakai sarung Cap mangga. Anjir, luar biasa. Terima kasih Bang Zamroni. Mantap benar.
Nama siapa nama bang? Hah? Rafli. Bang Rafli kelas berapa? Kelas 3. Masih sekolah kan? Masih. Oh, udah malam masih sekolahnya. Bang Rafli kelas 3. MI SD. SD. Masya Allah. Jadi nih keren Bang Rafli. Jangan tetap gitu tuh. Nah, senyum dong. Senyumnya ada kejual tanah. Masya Allah. Bang Rafli, pertanyaannya. Lanjutkan syair sholawat berikut ini. Rohatil awiyanu tasyidu wabari liyabdu mima'ani ahmadi wabari mima'ani